Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Mishat ya dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita belajar tentang pola keruangan desa ya. Nah, pada pertemuan kali ini kompetensi inti dari pelajaran kita adalah mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan wilayah dan perwilayahan. Sementara kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis pola persebaran spasial dan hubungan serta interaksi spasial antara desa dan kota. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengidentifikasi potensi pedesaan kaitannya interaksi desa kota. Siswa sekalian, kira-kira siapa yang tinggal di desa ya? Oh ya, mungkin di antara kalian ada yang tinggal di desa. Apa itu desa? Ya, kita sering kali pulang ke desa atau pergi ke desa, tapi ketika ditanya apakah itu desa, kita sering lupa atau mungkin nggak bisa mendefinisikan apa itu desa. Oleh karena itu, kita sekarang pertama belajar tentang definisi desa. Apa itu desa? Nah, ini adalah desa ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah, didefinisikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa adalah pemerintahan negara yang paling kecil ya. Nah, ini adalah desa, itu berasal dari kata desi ya, bahasa Sanskerta yang artinya kampung halaman, tanah tumpah darah, tanah kelahiran ya. Jadi desa dari kata desi yang artinya adalah kampung halaman, tanah tumpah darah, tanah kelahiran ya. Nah, di Indonesia ada beberapa istilah sebagai daerah di Indonesia ya. Seperti kita lihat di Aceh, desa itu disebut juga kampung. Nah, di Tapanuli di Batak, desa disebut huta. Di Padang, Sumatera Barat, desa disebut nagari. Di Palembang, Sumatera Selatan, desa dinamakan marga atau juga dikatakan mendopo ya. Sementara di Bali kita kenal desa itu disebut banjar. Di Minahasa, Sulawesi Utara, desa dinamakan wanus. Di Makassar, Sulawesi Selatan, desa dinamakan kaukang. Sementara di Maluku, desa dinamakan dusun dati. Dan mungkin ini masih belum kita identifikasi seluruhnya ya. Nah, sekarang unsur desa. Unsur desa itu terdiri dari yang pertama adalah wilayah, yang kedua penduduk, dan tata kehidupan ya. Living unit yaitu kesatuan yang tak terpisahkan antara apa tadi? Wilayah, penduduk, tata kehidupan. Nah, tiga-tiga ini membentuk living unit yang tidak terpisahkan yang dinamakan sebagai unsur desa ya. Nah, pertama bicara tentang wilayah atau daerah. Jadi desa harus punya wilayah. Tanpa wilayah maka tidak ada desa ya. Yang kedua, desa harus punya penduduk. Tanpa penduduk maka tidak ada desa ya. Nah,
Misalnya ini penduduk di daerah Banten. Kemudian setelah punya wilayah, punya penduduk, yang ketiga adalah punya tata kehidupan atau tata kelakuannya. Nah, seperti adat istiadat, gotong royong, upacara adat perkawinan. Nah, ini adalah sebuah tata kelakuan atau tata kehidupan di desa, selain yang lain ya. Nah, desa juga punya potensi ya. Potensi desa ada dua ya. Namun sebelumnya kita bicara apa itu potensi, adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan. Nah, saya tadi bilang di desa itu punya dua potensi. Yang pertama adalah potensi fisik. Nah, yang kedua adalah potensi non fisik. Nah, ini yang potensi non fisiknya, yaitu berupa sumber daya manusia, adalah potensi yang sifatnya adalah non fisik. Nah, potensi fisiknya itu apa di desa? Itu adalah yang pertama adalah tanah, air, iklim, morfologi, flora dan fauna, atau ternak-ternak itu maksudnya ya. Kemudian manusianya itu sendiri secara fisik, itu adalah manusia adalah potensi fisik. Selain di sisi lain manusia nanti juga menjadi potensi yang non fisik ya, terutama dalam hal skill, keterampilan maupun sosial budayanya ya. Ini pemandangan alam yang indah adalah sebuah potensi fisik ya. Nah, seperti ini adalah potensi yang fisik yang dimiliki oleh desa ya, berupa morfologi lahan, hasil tangkapan nelayan dan sebagainya. Nah, sementara potensi non fisik yang dimiliki oleh desa adalah sifat kekerabatan atau paguyuban, yang bahasa Belandanya adalah Gemeenschap itu ya. Nah, selain sifat kekerabatan, di desa juga ada sikap gotong royong, rasa kekeluargaan ya. Nah, lembaga-lembaga yang kita kenal di desa ada namanya LKMD, LMD, sekarang ada BPD ya, Badan Perwakilan Desa ya. Pamong desa juga merupakan potensi non fisik desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan. Nah, potensi non fisik yang dimiliki desa yang paling terkenal adalah sikap gotong royong dan kekeluargaan, selain juga aparatur desa atau pamong desa ya. Nah, bicara fungsi desa terutama bagi kota dan daerah di sekitarnya ya, adalah yang pertama adalah sebagai hinterland. Apa itu hinterland? Yaitu merupakan daerah pemasok bahan mentah seperti bahan makanan pokok, sayuran dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah sebagai supplement power atau pemasok tenaga kerja ya. Kita tahu pekerja-pekerja di kota ini banyak yang dari desa, mulai dari yang kasar sampai yang skill yang tinggi ya, itu banyak orang desa ya. Seperti kita tahu wali kota Malang itu orang desa, orang daerah Lamongan, dari daerah Tekong. Nah, itu jadi wali kota di Malang. Tapi juga banyak orang-orang desa yang menjadi tenaga kasar di kota ya, jadi tukang batu, dari buruh pabrik. Nah, makanya saya katakan manpower atau pemasok tenaga kerja ini dari yang kasar hingga yang tinggi ya, yang halus ya. Yang C adalah sebagai mitra pembangunan wilayah. Jadi desa itu partner untuk memajukan kota. Jadi tanpa desa, kota ya tak bisa berkembang, karena kebutuhan harian di kota juga membutuhkan suplai atau mitra dari desa ya. Nah, ini kita lihat pemasok bahan mentah, sayuran, buah-buahan, obat-obatan, semuanya dari desa, termasuk susu sapi. Nah, yang tadi penyuplai tenaga kerja kita tahu
orang-orang desa banyak bekerja di kota, ya, yang membantu berputarnya roda ekonomi. Nah, kalau dikatakan sebagai mitra pembangunan, itu desa berfungsi sebagai mitra, bukan objek. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan orang desa itu objek dari pembangunan, bukan, tapi mitra bagi pembangunan kota. Jadi bukan desa dieksploitasi untuk pembangunan kota. Jadi antara desa dan kota itu ada keseimbangan psikologis maupun ekonomis. Jadi intinya adalah interaksi dan interdependensi, ya, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Nah, klasifikasi desa menurut perkembangannya itu kita mengenal ada istilah desa swadaya. Apa itu desa? Atau yang paling terbelakang, ya. Apa cirinya? Yaitu pendidikannya rendah, penduduknya homogen dari berbagai aspek seperti pekerjaannya itu homogen, artinya seragam. Misalnya jadi petani, semua pendidikannya masih rendah, kesehatannya juga mungkin masih belum mengenal banyak tentang obat-obatan. Secara politik, penurut budaya juga demikian, lugu, agama juga mungkin homogen. Adatnya sangat mengikat dan kental, jadi masih terikat sama adat-adat, ya. Kemudian pekerjaannya masih bersifat subsistence farming, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan sendiri diutamakannya, belum untuk dijual, belum untuk dibisniskan. Nah, letaknya terisolir. Nah, rata-rata desa yang demikian ini terisolir, seperti kayak saya contohkan di depan tadi, ada namanya desa Baduy di Banten itu, ya. Nah, yang kedua adalah desa swakarya atau transisional, artinya dari tradisional menuju maju, ya. Ini dicirikan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, agama mulai secara politik juga mulai beragam, jadi sudah mengenal dunia luar, ya, biasanya melalui televisi, ini yang paling cepat. Yang kedua, cara berpikir masyarakat mulai realistis, jadi mulai tercampur, mulai tahu tentang politik, ya, tahu tentang kebudayaan, tahu tentang iklan, nah, di TV, ya. Kemudian desa yang terakhir, yang desa yang sudah maju atau modern, dinamakan desa swasembada, dengan ciri jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, latar belakang sudah sangat beragam. Adat istiadat juga sudah mulai luntur. Income per kapitanya sudah mulai tinggi, ya, sudah tinggi. Nah, ini desa yang swasembada. Oleh karena itu kita sering menemukan kelihatannya orang desa, tetapi mereka sudah punya pendapatan lumayan, pekerjaannya juga sudah mulai beragam dan pendidikannya sudah tinggi, ya. Ini berarti desa-desa yang warganya sudah seperti itu, ini adalah desa yang maju atau desa swasembada. Termasuk pekerjaan masyarakat umumnya di sektor jasa, ya. Jadi kalau kita menemukan di desa, ada desa industri, desa wisata sudah maju, inilah desa swasembada sektor jasa, ya. Nah, kemudian pola tata ruang desa, kita mengenal ada pola keruangan desa terkait dengan pola persebaran, ya. Bicara tentang geografi, itu ada namanya pola atau keteraturan objek, termasuk ketidakteraturan objek juga dikatakan sebagai pola. Artinya pola tidak teratur, kan begitu. Nah, di desa itu ada pola-pola tata ruang desanya, ya. Kita lihat. Nah, pola persebaran desa atau pola tata ruang desa itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah
pola mengelompok. Nah, cirinya penduduknya hidup berkelompok-kelompok. Kemudian biasanya tidak aman dari jauh dari permukiman, biasanya terdapat di daerah lereng pegunungan. Nah, ini di desa-desa yang pola mengelompok ya. Biasanya di mana ini? Iya, rata-rata adalah desa-desa di pegunungannya. Nah, seperti ini orang-orang Baduy pemukimannya mengelompok ya. Ini di Sumatera Barat ya, ada di Ngarai Sianok juga mengelompok demikian. Nah, ini contoh desa yang mengelompok ya. Yang kedua adalah pola menyebar dengan ciri lahan pertanian kurang subur atau tidak merata ya. Biasanya berada di daerah kapur atau kars. Penduduknya jarang, penduduknya tinggal tersebar di lahan pertanian ya. Seperti ini. Nah, maka daerah-daerah yang punya ciri di atas, maka pola permukiman desanya itu tersebar atau menyebar ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah pola memanjang. Memanjang ini ada 4 ya. Ada memanjang jalan raya, ada memanjang jalan atau rel kereta api, ada yang memanjang sungai, ada yang memanjang pantai. Ciri-cirinya biasanya terdapat di daerah dataran rendah, penduduknya padat dan lebih maju. Pemukiman terletak di kiri kanan jalan atau sungai. Yang keempat adalah lahan pertanian berada di belakang permukiman, mudah dijangkau oleh sarana transportasi. Ini adalah pola memanjangnya ya. Ini pola memanjang. Kalau itu memanjang jalan raya, di bawah itu memanjang jalan kereta api atau railway. Kalau ini memanjang sungai, kita lihat yang sebelah ini maksudnya ya, memanjang sungai. Nah, memanjang kali sungai ya, sama di Jakarta ya. Nah, sekarang kita tahu ada namanya desa dan namanya kelurahan. Apa bedanya? Kita lihat. Nah, kalau di desa ya dipimpin oleh kepala desa. Kemudian kepala desa itu dipilih langsung oleh penduduk. Kepala desa bukan PNS. Kepala desa tidak digaji, tapi dapat bengkok atau tanah garapan dari warganya ya, dari penduduknya dikasih tanah bengkok. Yang kelima, desa memiliki hak otonom, hak mengatur rumah tangga sendiri. Coba kita lihat di kelurahan, maka kalau namanya kelurahan dipimpin lurah, diangkat, ditunjuk oleh Pemda kalau lurah ya. Nah, biasanya lurah juga PNS, lurah digaji pemerintah, dan kelurahan tidak memiliki hak otonom karena memang pegawai negeri ya, mengikuti pusat. Sementara kalau di desa dia otonom karena dipilih oleh masyarakat desa ya itu. Nah, sekarang desa dengan kota apa? Nah, kita mulai membedakan dengan kota. Nah, nanti kita belajar kota sendiri ya. Nah, desa itu penduduknya jarang. Kemudian tempat kerja ruang terbuka yang kebanyakan di ruang terbuka seperti pertanian, perkebunan, maka di ruang terbuka. Jarak rumah dengan tempat kerja dekat ya, karena biasanya sawahnya di sebelah rumah atau di belakang rumah atau tidak jauh dari rumah. Iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap produksi pendapatan. Artinya orang bertani sangat tergantung dengan kondisi iklim, kondisi cuaca, kondisi tanah.
pekerjaannya homogen, artinya kebanyakan kalau desa agraris ya agraris, kalau desa industri ya industri, tapi kebanyakan desa agraris ya. Nah, kalau di kota itu penduduknya padat ya, ruangnya tertutup, ruang kerja di kantoran ya, rumah tempat kerja jauh, kadang-kadang orang kota kerjanya jauh, kemudian ada yang orang kota di satu kota kerja di kota lain. Nah, ini seperti itu biasanya. Iklim tidak mempengaruhi pendapatan karena memang tidak terikat dengan sektor pertanian. Nah, maka tidak terlalu terpengaruhi oleh iklim. Pekerjaan heterogen, di kota biasanya pekerjaannya beragam, kebanyakan sektor jasa dan pegawai ya. Kemudian di desa status sosialnya stabil, stratifikasi sosialnya sedikit dan sederhana, kontrol sosialnya tidak tertulis, kontak sosial frekuensinya rendah, jarang ya, mobilitas rendah, lembaga sedikit dan sederhana ya. Itulah desa ya. Jadi kita lihat status sosial orang desa rata-rata ya kelas menengah ke bawah ataupun menengah ya. Kalau perbedaan antara kaya miskin tidak terlalu, termasuk dari stratifikasi sosial, kontrol sosial, hak adatnya, kontak sosial frekuensinya rendah, dia tidak jarang kemana-mana gitu ya. Nah, beda dengan di kota, status sosialnya tidak stabil, bisa kaya bisa miskin, gap antara yang kaya dan miskin itu jauh ya. Makanya orang-orang di kota itu stratifikasi sosialnya kalau udah kaya, kalau miskin seperti itu maksudnya ya. Jurang antara kemiskinan dan orang kaya itu cirinya di kota ya. Kemudian kontrol sosialnya hukum tertulis ya, kalau artinya terikat hukum tertulis ya, hukum positif. Sementara di desa itu hukum adat ya. Kemudian kontak sosial frekuensinya tinggi, artinya orang kota sering kemana-mana gitu, atau sering bertemu dengan komunitas itu ya. Termasuk mobilitasnya juga tinggi, artinya orang kota bisa pergi keluar kota cepat sekali ya, bolak-balik. Nah, lembaga-lembaga banyak dan kompleks, jadi di kota semakin banyak perkantoran, semakin banyak organisasi, semakin banyak lembaga-lembaga miliknya negara maupun lembaga-lembaga swasta, itu sangat banyak. Nah, ciri desa yang lain adalah sifat kemasyarakatannya atau atas hubungan kekerabatan atau paguyuban atau Kemenskap ini yang sering menjadi ikon desa, yaitu hubungannya kekerabatan atau Kemenskap. Sementara di kota hubungannya adalah Gesellschaft atau patembayan ya. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang peluang-peluangan desa. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini, kita lanjutkan dengan video-video yang mendatang ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi